Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, jumpa lagi bersama Ibu Devi Kurnia Fitra dari SMP Negeri 1 Tembilahan dalam pembelajaran IPA kelas 7. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Dipersilahkan. Dengan berdoa, kita mengawali hari dengan harapan kita diberi kesehatan dan tanda bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah Ananda semua, sebelum kita masuki kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melihat dulu video berikut ini. Keunikan pasir Sirsak yang dimiliki Pantai Solok menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjungnya. Tidak heran jika objek wisata ini banyak ingin dikunjungi wisatawan, tidak hanya lokal, namun juga mancanegara, untuk melihat secara langsung uniknya pasir yang ada di pantai ini. Tayangan tadi adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pantai Solok, siapa yang pernah berkunjung ke sana? Pantai Solok adalah salah satu bentuk ekosistem di mana terjadi interaksi antar sesama makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kamu pun bisa mengamati interaksi makhluk hidup dengan lingkungan di lingkungan sekitar rumahmu. Misalnya ada kebun ataupun kolam yang ada di rumahmu. Apa saja sih interaksi yang ada di sekitar lingkungan? Sebelumnya, kamu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ekosistem, lingkungan, bagaimana interaksi antara makhluk hidup dengan ekosistem dan lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini, kamu akan belajar tentang semua itu. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan konsep tentang lingkungan dan ekosistem, kemudian mengidentifikasi komponen pembentuk lingkungan, selanjutnya mengidentifikasi pola interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Pertama, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Segala sesuatu tersebut berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Kemudian habitat. Dalam lingkungan tersebut, makhluk hidup tinggal di tempat tertentu yang disebut dengan habitat, atau kata lainnya, habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen pembentuk ekosistem ataupun pembentuk lingkungan ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen pembentuk ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup, dibagi atas 3 jenis, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah komponen penghasil makanan atau autotrof. Di sini terdiri dari fitoplankton hingga tumbuhan tingkat tinggi atau tumbuhan hijau. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen dibagi atas 3, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen artinya pemakai. Organisme ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya ada dekomposer atau pengurai, merupakan organisme yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati ataupun hasil pembuangan sisa pencernaan menjadi bahan anorganik sederhana. Contohnya bakteri pengurai, jamur dan jamur sapropit. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup atau makhluk tak hidup yang mempengaruhi
semua jenis makhluk hidup atau mempengaruhi komponen biotik seperti air, cahaya, matahari, batu, dan tanah. Kemudian di dalam ekosistem itu terdiri dari yang pertama yaitu individu atau satuan makhluk hidup tunggal seperti seekor burung, sebatang padi. Kemudian yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis dalam tempat tinggal tertentu. Contohnya sekumpulan burung, seladang padi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Kemudian yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antar anggota komunitas dengan komponen biotik maupun abiotik. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem kebun. Kemudian yang terakhir baru biosfer. Biosfer adalah kumpulan dari beberapa ekosistem. Ekosistem dibagi atas dua jenis berdasarkan asalnya. Yang pertama yaitu ekosistem buatan seperti taman, kolam, waduk, dan sawah atau kebun. Kemudian ada ekosistem alami, contohnya hutan, danau, sungai, pantai, laut, gurun, rawa, dan padang rumput. Satu kesatuan dari ekosistem alami maupun buatan akan membentuk biosfer di dunia. Saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya membentuk satu pola yang disebut dengan pola interaksi. Perhatikan video berikut ini. Ini adalah peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa ini dikenal juga sebagai salah satu pola interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Peristiwa makan dan dimakan yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu rangkaian tertentu. Pada gambar di samping terjadi peristiwa makan dan dimakan pada ekosistem darat dan laut. Pada ekosistem darat, tumbuhan berperan sebagai produsen yang dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama atau konsumen satu. Kemudian belalang dimakan oleh tikus sebagai konsumen kedua atau omnivora. Kemudian tikus dimakan oleh ular yang disebut dengan konsumen ketiga. Kemudian ada lagi selanjutnya konsumen keempat atau konsumen pemuncak yaitu ada elang. Berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi dua, antara lain rantai makanan perumput yaitu rantai makanan yang dimulai dari tumbuhan pada trofik atau tingkat pertama. Kemudian rantai makanan detritus yaitu rantai makanan yang dimulai dari detritus. Detritus adalah partikel-partikel organik hasil penguraian berbagai organisme mati dan sisa organisme. Sisa organisme tersebut seperti kotoran hewan, dedaunan, ranting yang diurai oleh pengurai. Detritus merupakan makanan bagi detrivor, yaitu pemakan detritus seperti cacing, burung, kecoa, dan rayap. Selanjutnya yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan seperti membentuk jaring. Jaring-jaring makanan di atas terdiri dari lebih dari satu rantai makanan. Ya, contohnya tumbuhan kubis tidak hanya dimakan oleh tikus namun juga oleh belalang dan ulat. Belalang tidak hanya dimakan oleh katak namun juga oleh burung dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh jaring-jaring makanan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu piramida makanan. Piramida makanan adalah susunan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 ataupun pemuncak. Normalnya jumlah populasi yang menempati tingkat tropik atau tingkatan paling bawah harus lebih banyak jumlahnya dibandingkan penghuni tropik di atasnya agar menjadi keseimbangan ekosistem. Bagaimana? Menarik bukan? Bahwa pada pembelajaran kali ini kita memahami tentang pengertian lingkungan, ekosistem, komponen-komponen pembentuk ekosistem, membedakan komponen biotik abiotik, kemudian pola interaksi dalam ekosistem. Selanjutnya kita juga akan memahami bahwa setiap makhluk hidup itu tidak dapat berdiri sendiri. Ada ketergantungan satu sama lain
baik antar sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pembelajaran kita pada hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat belajar.